Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peranan Komunikasi dalam Bisnis. Saya selaku moderator, Firda Yulia Larasati, akan memperkenalkan 4 anggota saya. Yang pertama Aprilia Santoso, yang kedua Bayi Erika Sandra Putri Febrianti, yang ketiga Etika Hidayatun Jannah, dan yang terakhir Sri Herlinda Putri. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Komunikasi adalah elemen yang sangat penting untuk membentuk kehidupan bersosial yang lebih baik dalam berbisnis. Komunikasi menjadi salah satu faktor utama yang penting dalam keberhasilan pencapaian satu usaha. Dengan komunikasi yang baik, pembisnis bisa menjual produk yang dimiliki dengan lebih baik dan juga bisa menghindari kesalahpahaman antar kedua belah pihak dalam kegiatan berbisnis. Komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Bentuknya yaitu seperti membuat dan mengirim surat. Komunikasi nonverbal merupakan hal yang penting. Banyak komunikasi verbal tidak efektif hanya karena komunikatornya tidak menggunakan komunikasi nonverbal dengan baik dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya, jenis komunikasi horizontal dan vertikal akan dibacakan oleh Sri Herlinda Putri. Jenis komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan arah komunikasi dalam bentuk mendatar di mana komunikasi dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki level yang sama, jabatan yang sama, kedudukan atau posisi yang sama. Komunikasi vertikal merupakan proses penyampaian informasi dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan secara timbal balik. Fungsi komunikasi ke bawah digunakan pimpinan untuk melaksanakan kebijaksanaan, prosedur kerja, peraturan, instruksi mengenai pelaksanaan kerja, bawahan menyampaikan pengarahan doktrinasi, evaluasi, dan teguran. Terima kasih kepada Saudara Sri Herlinda Putri. Selanjutnya, fungsi informatif dan fungsi regulatif komunikasi bisnis akan disampaikan oleh Aprilia Santoso. Fungsi informatif, organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Yang kedua, fungsi regulatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Terima kasih kepada Saudara Aprilia Santoso. Selanjutnya, fungsi persuasif dan fungsi integratif komunikasi bisnis akan disampaikan oleh Etika Hidayatun Jannah. Yang ketiga, fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan saat dilaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut dan laporan kemajuan organisasi, juga saluran komunikasi informal seperti perbincangan. Terima kasih kepada Saudara Etika Hidayatun Jannah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi komunikasi bisnis akan disampaikan oleh Bayi Erika Sandra Putri Febrianti. Faktor yang mempengaruhi komunikasi bisnis. Yang pertama, persepsi. Setiap komunikator atau orang yang berbicara harus mampu melakukan prediksi bahwa apa yang disampaikan mudah diterima dengan jelas oleh orang yang mendengarkan. Yang kedua, kredibilitas. Dalam setiap komunikasi harus bisa meyakinkan pada komunikan sehingga terjalin kekayaan antar keduanya. Yang ketiga, kecocokan. Dalam sebuah kedua belah pihak komunikasi bisa terjalin dengan baik dan bisa disampaikan secara tepat. Yang kelima, pengendalian. Ini sangat penting untuk komunikasi karena timbal balik atau tanggapan terhadap lawan bicara dan terhadap suatu ide akan terjalin hubungan yang lebih baik dan menyenangkan sehingga saat komunikasi terjadi merasa saling percaya dan nyaman. Yang keempat, sebelum komunikasi pada komunikan harusnya memiliki kerangka pemikiran yang baik agar komunikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.